Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamu wa ihsanuh, ta'ala majruhu azum sya'nuh, khalaqal khalqa li hikmah wa ta'ala ilmah, wa basata lahum min faidil minnah ma jarat bihi fi aqdaril qismah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wa qala aydan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Wa qala aydan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aydan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang saya hormati dan yang saya muliakan pendiri Yayasan Pendidikan Islam As-Siddiqiyah, yakni Bapak Haji Saduki beserta keluarga, kita doakan mata anallahu bi thuli hayati amin. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam As-Siddiqiyah, yakni Abuya Kiai Haji Adi Nursyah LCMPD beserta keluarga, kita doakan mata anallahu bi thuli hayati amin. Dan juga yang sama-sama kita hormati Wakil Pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, yakni Al-Ustaz Edi Hamdi WHD beserta keluarga, kita doakan mata anallahu bi thuli hayati amin. Dan juga para asatid wal asatidah yang mengajar di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, yang mohon maaf tidak dapat disebutkan asmanya satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Dan tak lupa pula teman-teman seperjuangan saya, santriwan Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, yang insyaallah niatnya kita menuntut ilmu di sini, kita mendapatkan ilmu yang barakah dan ridho guru. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa bertemu kembali pada kesempatan hari ini. Kedua kalinya salat bertangkaikan salam marilah kita limpah curahkan kepada pemimpin kita, kepada idola kita, Nabi akhir zaman, yakni baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mana beliau sukses menjalankan visi misinya mendakwakan agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman terang menerang seperti saat ini, sehingga kita bisa merasakan Islam yang begitu sempurna dan damai. Awalan nasi biyaumil qiyamah aktsarum alayya salatan. Kata Nabi, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak bersalat kepadaku. Shallu ala Nabi Muhammad. Teman-teman, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini penuh yang namanya dengan cobaan dan ujian. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan kepada kita di dunia ini untuk mengetahui seberapa kuatnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melewatinya dengan rasa ikhlas dan penuh sabar, maka kita dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika kita melewati masalah ujian dan cobaan tersebut dengan penuh rasa tidak sabar dan tidak ikhlas, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Selain mengetahui kokohnya atau tidaknya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ujian dan cobaan adalah salah satu bentuk rasa cinta Allah kepada hambanya. Ada salah satu hadis dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu arda wa man sakhita falahu as-sakhatu. Yang artinya, sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia yang akan mendapatkan ridho Allah. Dan barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Teman-teman, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa contohnya ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala? Salah satu contohnya adalah ujian rasa sakit. Allah Subhanahu wa taala menimpakan rasa sakit kepada hambanya agar hambanya bersadar, agar hambanya menyadari bahwa hidup di dunia ini tidak selamanya sehat. Ada kalanya sakit. Ketika jikalau hambanya
sehat, ia mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau hambanya dideritakan rasa sakit, maka ia mau bersabar. Coba bayangkan para hadirin, jikalau di dunia ini tidak ada rasa sakit, maka manusia seluruhnya akan angkuh dan lalai untuk menghadapi kehidupan di dunia ini. Oleh karena itulah para hadirin, untuk merontokkan keangkuhan manusia dan menyadarkan manusia yang lalai, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian berupa sakit. Jika hambanya bersabar atas penyakit yang dideritanya, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Ada salah satu hadis dari Jabir bin Abdullah bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma yamradun mu'minun wala mu'minatun wala muslimun wala muslimatun illa hatallahu bidzalika khatayahu kama tanhattu alwaraqatu minasyajari." Yang artinya, tidaklah sakit seorang mukmin laki-laki dan perempuan, dan tidaklah pula seorang muslim laki-laki dan perempuan, melainkan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Dengan hal itu sebagaimana bergugurannya dedaunan dari pohon. Hadis riwayat Ahmad. Teman-teman, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu kisah Imam Syafi'i, seorang ulama besar pendiri mazhab Syafi'iyah. Beliau sebelum wafat sempat menderitakan penyakit yang tergolong kronis. Beliau memiliki penyakit wasir. Saking parah penyakitnya sampai mengeluarkan darah yang begitu hebat di dalam tubuhnya. Namun demikian, Imam Syafi'i terus mengajarkan ilmu, terus menulis kitab dalam kondisi yang sakit parah. Dalam kondisi sakit yang parah tersebut, diceritakan bahwasanya ketika Imam Syafi'i sedang duduk dalam rangka mengajar, darah yang terus mengalir di dalam tubuhnya karena rasa sakitnya itu terus bercucuran dan ditampung oleh wadah yang khusus, dikumpulkan dengan wadah yang khusus. Dan Imam Syafi'i pernah berkata, "Ya Allah, jikalau penyakitku ini Engkau semakin ridho kepadaku, maka tambahkanlah penyakitku ini ya Allah." Begitu hebatnya Imam Syafi'i dalam menghadapi kondisi sakitnya. Beliau tidak pernah mengeluh, beliau tidak pernah putus asa, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya ke derajat yang sangat tinggi. Walaupun jasadnya tidak ada di dunia ini, sudah tidak ada lagi di dunia ini, namun namanya masih harum, masih dikenal sampai sekarang. Dan termasuk madhab yang paling banyak diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia. Teman-teman, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini tausiah saya yang bisa saya sampaikan. Mari kita terus bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan orang-orang yang sakit, guru-guru kita, teman-teman kita, saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Khutmah safa wa dama qadar wal afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.